A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, yang paling utama dan yang harus kita utamakan, marilah kita panjatkan puji serta puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat nikmat yang Ia berikan, alhamdulillah hari ini di kesempatan ini kita masih diberi kesempatan untuk bernapas dengan lega, bernapas dengan bebas dalam nikmat iman serta Islam. Salawat serta salam juga jangan sampai kita lupakan kepada junjungan kita semua, baginda alam raya, cahaya di jalan yang gelap, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga nanti di yaumil akhir kita mendapat syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati dosen pengampu Ustadz Rian, yang saya hormati dan yang saya banggakan teman-teman sekalian, khususnya Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia angkatan 2020. Dan yang tidak kalah saya hormati dan saya banggakan, dosen-dosen dan juga seluruh mahasiswa STKIP Al-Hikmah Surabaya. Teman-teman sekalian, di kesempatan kali ini izinkan saya untuk memulai dengan kalimat indah dari Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab. Beliau pernah mengatakan, ilmu ada tiga tingkatan. Jika kamu masuk di tahap pertama, kamu akan merasa sombong. Jika kamu masuk tahap yang kedua, kamu akan merasa tawadu, rendah diri, rendah hati. Dan jika kamu telah memasuki tahap yang ketiga, kamu akan merasa tidak tahu apa-apa, merasa kecil, merasa bahwa ilmu Allah jauh lebih besar. Masya Allah, begitu indah untayan kata-kata dari Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab. Teman-teman sekalian, terkait kalimat tadi Umar bin Al-Khattab yang menyatakan tentang ilmu dan pendidikan, saya ingin menyampaikan beberapa pendapat, beberapa gagasan tentang pendidikan yang mudah-mudahan setelah ini ada manfaatnya, khususnya untuk saya pribadi dan mungkin untuk teman-teman sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teman-teman sekalian, kita sebagai manusia, makhluk Allah yang diciptakan dengan tujuan yang pertama adalah sebagai khilafah di muka bumi ini. Yang kedua, sebagai makhluk yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari dua tujuan ini, kita bisa langsung menyimpulkan bahwa sangat penting pendidikan bagi manusia, mulai dari dia lahir sampai nanti dia meninggalkan dunia. Sebab apa? Yang pertama, manusia sebagai khilafah di muka bumi ini. Sebagai khilafah, tentunya kita sebagai manusia harus dan wajib belajar bagaimana caranya menjadi manusia yang bermanfaat, baik untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, untuk masyarakat, dan untuk alam semesta. Kita harus mengerti bagaimana menjaga alam dan memanfaatkan alam. Kita tidak bisa untuk merusak alam, karena kita diciptakan dengan tujuan untuk menjaga alam. Contoh kecil pentingnya pendidikan dari tujuan yang pertama ini. Jika kita manusia tidak belajar atau tidak mendapat pendidikan dan kita diminta untuk mengurus atau menjaga alam semesta ini, satu contoh misal, jika saya tidak memiliki ilmu untuk mendapatkan buah di pohon yang besar, mungkin saya akan menebang pohon itu hanya untuk mendapatkan satu buah di atas pohon itu.
Pertama, mungkin saya mendapat manfaatnya, tapi itu merusak alam. Dan kedepannya tidak ada lagi kehidupan. Tapi dengan adanya ilmu, dengan adanya pendidikan, saya bisa mengerti. Saya memiliki banyak ide bagaimana caranya untuk mendapatkan buah tersebut tanpa harus merusak alam. Misalnya, pertama saya mencari kayu yang panjang untuk menjangkau buah tersebut. Atau saya bisa untuk memanjat pohon tersebut dan mendapatkan buahnya. Masya Allah, begitu indahnya ilmu. Coba bayangkan kalau misalnya tidak ada ilmu atau tidak ada pelajaran untuk kita sebagai khilafah di muka bumi ini. Mungkin yang bisa kita manfaatkan hanya yang ada di dataran bumi ini. Kita merusak dataran bumi ini dan nanti akan banyak bencana. Pohon-pohon ditebang, hutan-hutan dibakar, dan terjadilah banjir, longsor, dan semacamnya. Akhirnya kehidupan kita sebagai manusia, sebagai khilafah terganggu, dan kehidupan alam, kelangsungan alam juga rusak. Kedua, kita sebagai manusia yang diciptakan untuk beribadah. Sebelum kita beribadah, kita harus tahu dulu ilmunya. Kita harus tahu dulu maksud dari ibadah itu seperti apa. Tujuannya untuk apa? Cara-caranya seperti apa? Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang pertama kali diturunkan kepada Nabi besar Muhammad SAW adalah tentang Iqra. Bacalah. Ini seolah menegaskan bahwa sebelum kita memulai ibadah, sebelum kita belajar sholat, sebelum kita belajar membaca Al-Quran, sebelum kita melakukan banyak ibadah lain, kita harus belajar dulu. Kita harus membaca dulu. Kita harus mempelajari dulu seluk-beluk dari ibadah tersebut. Supaya apa teman-teman? Supaya ibadah kita bernilai ibadah. Saya contohkan kalau misalnya kita sebagai manusia yang diciptakan untuk beribadah tapi tanpa ilmu di pernikahan. Jika manusia yang tanpa ilmu, pernikahan mungkin bisa dilakukan dengan semaunya, seinginnya, karena tidak ada yang memberitahunya, karena tidak ada pendidikan yang mengajarkannya. Laki-laki bisa menikahi laki-laki, perempuan bisa menikahi perempuan, atau yang berbeda keyakinan bisa untuk menikah. Dan juga mungkin adik dan kakak dan semacamnya. Tapi dengan adanya ilmu yang telah dipelajari terlebih dahulu, pernikahan menjadi indah, menjadi teratur, menjadi terjaga aturannya. Pertama, harus perempuan dan laki-laki. Harus satu keyakinan, harus mengerti agama, dan seterusnya. Setelah menikah, ternyata mereka memiliki anak. Saat persalinan, tidak ada yang membantu persalinan. Karena tidak ada yang belajar bagaimana caranya membantu persalinan. Akhirnya, si ibu, orang tua, dan anak terbengkalai. Setelah anak baru lahir ke dunia, dengan tanpa adanya ilmu, mungkin si anak tidak diajarkan, tidak dihormatkan. Karena orang tua tidak tahu dan tidak mengerti untuk apa harus diajarkan. Tujuannya untuk apa? Dan apa manfaatnya? Tapi dengan adanya ilmu, sebelum pernikahan diisi dulu jiwanya dengan ilmu, si anak setelah lahir langsung diajarkan di komik. Setelahnya si anak setelah beranjak dewasa, dia diberitahu mana yang salah, mana yang benar, mana yang seharusnya dilakukan, mana yang tidak seharusnya dilakukan. Sehingga si anak bisa untuk menjadi penerus khilafah di muka bumi ini. Tidak menjadi perusak di muka bumi ini. Masya Allah, begitu tinggi
nilai ilmu, nilai pendidikan di agama Islam. Yang pertama adalah pendidikan, yang pertama adalah ilmu. Selanjutnya, dengan kita tahu pentingnya pendidikan yang menjadi kodrat kita masing-masing dari sejak lahir sampai nanti kita meninggal, diwajibkan untuk menuntut ilmu. Saya mengajak teman-teman sekalian dan seluruh yang menonton video ini, jangan sampai lelah untuk menuntut ilmu, jangan berhenti menuntut ilmu, jangan sampai berpikir telah cukup ilmu. Karena ilmu Allah sangat luas. Bahkan jika hamparan bumi dan langit dibuat jadi kanvas dan air laut jadi tinta, niscaya tak akan cukup untuk menulis ilmu Allah. Setiap hari kita mempelajari hal baru. Setiap hari ada hal baru dalam hidup kita. Baik kita belajar di sekolah, bersama keluarga, atau bahkan kita mempelajari diri kita sendiri. Sehingga diri kita sendiri menjadi lebih baik dan lebih baik seterusnya. Teman-teman sekalian, kita apalagi sebagai mahasiswa yang kedepannya diharapkan sebagai penerus bangsa, kita harus siap untuk menuntut ilmu, siap dengan kerasnya menuntut ilmu, siap dengan pedihnya menuntut ilmu. Karena setelah kita merasakan pedihnya, sakitnya, pahitnya menuntut ilmu, ke depan apapun masalahnya, apapun tantangannya, insya Allah akan terasa lebih ringan, akan terasa lebih menyenangkan. Ibarat dianalogikan, kalau dulu kita sudah terbiasa mengangkat beban atau mengangkat karung yang berisi batu setiap hari, atau mengangkut air dari mata air sampai ke rumah setiap hari, setelah dewasa kita mengalami atau mendapat pekerjaan yang harus mengangkat-ngangkat buku atau harus mengangkat tulisan dan semacamnya, insya Allah akan lebih ringan karena terbiasa. Seperti kata pepatah, bisa karena terbiasa. Masya Allah, sangat indah dan sangat penting ya teman-teman, ilmu, pendidikan, menuntut ilmu, dan mengerti kodrat kita sebagai manusia harus seperti apa. Sekali lagi saya ingatkan, jangan sampai berhenti untuk menuntut ilmu, jangan puas terhadap ilmu. Dan kembali lagi ingat seperti ucapan Umar bin Al-Khattab tadi, ilmu ada 3 tingkatan. Jangan sampai kita hanya sampai di tingkatan yang pertama, kita sampai di tingkatan yang sombong, padahal ilmu kita hanya sebatas titik di lautan yang luas. Mungkin ilmu kita hanya seolah bulu di antara ratusan daun. Setelahnya kita akan meningkat di tahapan yang kedua, tahapan yang ta'awadu, yang mengerti bahwa ilmu kita bukan untuk disombongkan, bahwa ilmu kita lebih banyak manfaatnya dari sekedar disombongkan. Dan yang ketiga, kita akan merasa tidak punya apa-apa, tidak mengerti apa-apa. Karena satu ilmu akan menumbuhkan ilmu lain akan terus seperti itu. Terakhir, saya tegaskan sekali lagi, jangan berhenti menuntut ilmu. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah perbuatan, salah pelafalan. Semoga tidak ada salah paham setelah ini, tidak ada salah kaprah setelah ini. Jika ada yang salah dari saya, jika ada yang keliru dari kata-kata saya, tolong untuk dibenarkan, dan teman-teman bisa cari lagi referensi atau ilmu di sumber-sumber lain supaya ilmu kita lebih banyak lagi. Tanpa mengurangi rasa hormat saya tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin.
Semoga video ini bisa bermanfaat, khususnya untuk saya pribadi dan untuk teman-teman semua. Jika ada salah kata, niscaya itu dari saya pribadi karena kekurangan ilmu dan kekurangan kemampuan. Dan jika ada kebaikan dalam video ini, niscaya itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala dengan perantara saya sebagai penyampainya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.